Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati kakak-kakak pengurus Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif tingkat daerah Jawa Timur, yang saya hormati kakak-kakak pengurus Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU tingkat cabang kabupaten kota se-Jawa Timur, para pelatih, para pembina, dan adik-adik anggota Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur, para pemirsa channel Pramuka Ma'arif TV dimanapun berada yang saya banggakan. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID, kita tetap bisa berkumpul dan bisa selalu mengambil syuting atau pengambilan video yang ini akan nanti diupload di channel Pramuka Ma'arif TV. Kakak-kakak yang saya hormati, ada banyak hikmah yang kita dapatkan dalam musibah pandemi COVID ini. Antara lain, kita lebih banyak waktu di rumah. Kemudian di rumah itu kita mencoba untuk belajar bercocok tanam. Mungkin kakak-kakak ada yang sudah lama suka menanam bunga, suka menanam tanaman, cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya waktu, karena di sekolah tidak ada kelas tatap muka, maka banyak waktu yang tersisa, dan itu kita bisa manfaatkan untuk selalu menanam tanaman-tanaman yang kita sayangi. Di dalam gerakan pramuka, dasar dharma yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dalam bentuk yang sangat sederhana adalah merawat alam agar jangan sampai alam ini rusak. Oleh karena itu, kita menanam pepohonan dan lain sebagainya, itu berarti bukti bahwa Pramuka Ma'arif NU juga sangat mencintai alam. Dan cinta kepada alam itu, kalau kita lihat di dalam teks Al-Quran di banyak tempat dan banyak ayat, itu Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu merawat alam, dan sebaliknya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di dalam bumi. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Bahwa janganlah engkau membuat kerusakan. Allah tidak senang orang yang suka membuat kerusakan. Apa-apa ditebang tapi tidak ditanam lagi, apa-apa dirusak tapi tidak diperbaiki lagi. Nah, itu Allah tidak suka. Allah sukanya adalah orang-orang yang mencintai alam. Dan cinta alam ini tidak hanya dalam bentuk menanam tanaman saja, tetapi merawat alam yang ada di laut misalnya, atau merawat alam yang ada di udara, juga termasuk implementasi dari cinta alam dan kasih sayang sesama. Cinta alam yang ada di laut misalnya, kita tidak diperkenankan untuk merusak terumbu karang atau tanaman-tanaman laut. Itu berarti kita mencintai alam, dan itu bukti bahwa kita melaksanakan dasar dharma yang nomor 2. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Ada orang yang suka atau hobinya itu merusak alam.
senengane nebangi pohon. Bahkan pohonnya orang lain juga ditebang. Sampai akhirnya tanaman hutan menjadi habis, kemudian ekosistem menjadi rusak, yang kemudian itu akan berpengaruh dan akan menimpa kerusakan itu kepada kita semuanya sebagai manusia. Oleh karena itu, kakak-kakak yang saya hormati, hikmah yang bisa kita petik dalam pandemi COVID ini antara lain, kita sekarang lebih mencintai alam. Dan cinta kepada alam ini harus kita buktikan tidak hanya alam yang ada di sekitar kita saja, tetapi alam yang ada di tempat yang jauh dari kita bila perlu kita rawat. Kakak-kakak, dulu program Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif yang sudah terlaksana adalah penanaman bibit mangrove yang kita laksanakan di Sako Pramuka Ma'arif Kabupaten Pasuruan. Itu pertanda bahwa Sako Pramuka Ma'arif NU juga programnya adalah menyentuh dan terkait langsung dengan reboisasi tanaman atau cinta alam. Itu kita buktikan dengan kerja nyata. Kakak-kakak yang saya hormati, di samping cinta alam itu memang disebutkan di dalam banyak Al-Quran, kita juga harus mengembangkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada sesama manusia kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Dan itu dalam konsep ukhuwah an-nahdiyah itu ada konsep namanya ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan antar sesama manusia. Jadi yang namanya manusia tidak peduli dengan agamanya apa, dia berkulit apa, hitam, putih, coklat, atau berambut keribu, pirang, atau lurus dan sebagainya. Kita tidak menghiraukan itu semuanya. Selama kita sesama manusia, maka kasih sayang harus kita sebarkan. Jangan sebaliknya, sukanya menanamkan kebencian kepada sesama manusia, sukanya memprovokasi, atau dia disebut sebagai provokator, sukanya memprovokasi orang sehingga orang itu benci kepada kelompok yang lainnya. Jangan misalnya ada kecelakaan di jalan raya misalnya, kita mau menolong, jangan pakai ditanya dulu, kamu Islam apa enggak? Oh Islam. Mau menolong, kamu Islam Aswaja atau NU apa selain NU? Kalau tidak NU tidak ditolong. Kalau NU, saya NU baru ditolong. Kalau NU kamu partai politiknya apa? PKB atau P3? Wah, terlalu ribet. Jadi mengembangkan kasih sayang atau ukhuwah basyariyah itu tidak begitu caranya. Jadi selama kita sama-sama manusia, maka harus kita kembangkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Kita tidak memandang agamanya, kita tidak memandang ras dan sukunya, kita tidak memandang dari negara mana, sesama manusia. Maka itu kalau kita mampu menolong, maka harus kita tolong. Kakak-kakak yang saya hormati, di dalam Al-Quran disebutkan wa'asid kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad. Jadi berbuatlah baik sama seperti Allah berbuat baik kepada kalian. Kalau Allah sudah memberi nafas gratis kepada kalian, maka pergunakanlah nafas pemberian Allah itu untuk menolong sesama. Allah memberikan mata gratis kepada kita, maka pergunakanlah mata kita untuk menolong sesama. Kita diberi Allah tenaga, diberi Allah kecerdasan, kepandaian. Pergunakanlah itu dalam rangka mengkasihani sesama manusia. Jangan sebaliknya, sekali lagi jangan sebaliknya. Kita dengan sesama muslim bermusuhan, kita dengan sesama bangsa negara kita bermusuhan. Jangan sekali-kali menyebarkan berita bohong, sehingga dengan berita bohong itu terjadilah kekacauan.
dan kerusakan yang ada di bumi ini. Kalau Anda sebagai pembina, sebagai anggota Pramuka Ma'arif Nahdlatul Ulama, maka tanamkanlah pada diri kita semuanya bahwa menolong kepada sesama manusia, mengasihi kepada sesama manusia, kita tidak memandang suku, ras, agama. Hadirin atau kakak pemirsa channel Pramuka Ma'arif TV, Allah juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kalau sudah kita menganggap muslim atau mukmin yang lain itu saudara kita, pasti kita tidak akan mau menyakitinya. Dan sesama saudara mukmin dan muslim, kita tidak boleh mendolimi mereka, tidak boleh kemudian menyebarkan aib saudara kita kepada yang lainnya, sehingga aib itu semakin besar. Oleh karena itu, mari kita sesama pramuka, sesama anggota Pramuka Ma'arif Nahdlatul Ulama, kita kembangkan tarohum atau saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling membantu. Jangan mengembangkan sikap sebaliknya, senengani musuhi wong lain. Di kampung musuhnya banyak, di masjid musuhnya banyak, di kantor musuhnya banyak, karena yang ia kembangkan adalah lawan dari perintah Allah. Kalau Allah merintah tarahum, mengembangkan kasih sayang, yaitu yang kita laksanakan. Apakah kakak-kakak rela saudara kita kemudian difitnah, kemudian fitnah itu sampai menyebar sehingga yang difitnah itu tidak berani keluar, tidak berani ketemu dengan orang lain? Apakah kakak-kakak atau kita semuanya rela memakan bangkai saudara kita sendiri? Sungguh kejamnya kita kalau sampai menyebarkan berita hoax itu kepada sesama saudara kita, dan tidak hanya kepada sesama muslim, tapi kepada sesama manusia. Mari kita jaga sikap saling mencintai kepada sesama. Pemirsa channel Pramuka Ma'arif TV, mari benar-benar kita hayati dasar dharma Pramuka yang nomor 2, yaitu cinta alam dan kasih sayang kepada sesama manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma bila abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.